Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu salahi hadhil ummah bil yaqin waz zuhud wa awwalu fasadiha bil bukhli wa tulil amal. Wa qala aidan, an-nasu ma'adin ka ma'adini dhahab wal fiddah fa khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil islam idza faquhu, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Bapak-bapak, saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, setiap manusia yang hidup di dunia ini, mereka menginginkan kebahagiaan, kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Semua orang tahu dia akan mati, dia akan tinggalkan kehidupan dunia ini. Dan setiap orang takut dengan kematiannya. Maka orang yang takut dengan hari kematiannya itu sebenarnya adalah orang yang cerdas. Rasulullah SAW bersabda yang mafhumnya, orang yang paling pintar, orang yang paling cerdas adalah orang yang mengingat mati dan dia persiapkan dirinya untuk hari kematiannya. Maksudnya kita hidup di dunia ini adalah untuk membekali diri kita ke negeri akhirat, negeri yang abadi, yang kekal selama-lamanya. Maka jangan tertipu mengumpulkan apa yang ditinggal dan tidak mengumpulkan apa yang dibawa. Ini keadaan manusia sekarang. Dan manusia walaupun umurnya bertambah, dimakan siang, dimakan malam, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, jasadnya semakin tua, tapi rohani, hati itu tetap awet muda. Rasulullah SAW bersabda, la yazalu qalbu syaikhin syabban fi itsnain fi hubbid dunya wa tulil amal. Hatinya orang walaupun umurnya bertambah tua, maka hati orang akan tetap awet muda. Jadi muka saja yang keriput, rambut saja yang putih, gigi saja yang ompong, tapi hati gagah, perkasa, pemuda. Hatinya yang awet muda, kata Rasulullah, pada dua perkara, fi hubbid dunya wa tulil amal, cinta pada dunia dan panjang angan-angan. Dunia ini bukan sesuatu yang menjijikan. Kalau dunia dijadikan sarana untuk ke negeri akhirat, cari harta supaya bisa gunakan harta untuk ibadah, menafkahi anak-anak, mencari harta yang halal untuk menafkahi adik-adik, anak istri,
yang halal. Tapi yang perlu dipahami, apa saja yang kita perlukan di dunia ini, makan, minum, pakaian, perumahan, kendaraan, pernikahan, perumahan, itu hanya keperluan hidup, kebutuhan hidup. Itu bukan maksud hidup. Jadi kita hidup bukan untuk itu. Itu hanya keperluan hidup kita sebagai manusia. Kita bukan malaikat. Perlu makan, perlu pakaian, maka kita cari. Tapi yang dipahami, kita sedang mencari sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka mencari pun jangan kelewat batas, sampai lupa kita ini punya kapasitas. Kelewat batas, sementara energi manusia itu punya kapasitas. Tidak boleh over. Yang bikin over ini, yang berlebihan, berpikir. Karena kita sudah tidak yakin dengan Allah. Dan itu Rasulullah yang sabdakan, awwalus salahi hadhil ummah bil yakin. Awal mulanya baiknya umat ini karena keyakinan. Kita harus yakin sama Allah. Dan meyakini Allah, latihannya untuk meyakini Allah jangan terlalu mengandalkan mata, pengalaman, analisis, jangan terlalu mengandalkan itu semua. Sebab apa yang nampak ini di depan mata kita, itu untuk kita ujian. Dikasih kaya, ujian. Dikasih miskin, ujian. Dikasih jabatan, ujian. Dicopot jabatan, ujian. Jadi raja, ujian. Jadi rakyat, ujian. Jadi pimpinan, ujian juga. Jadi bawahan, ujian. Ujian apa? Ujian iman. Apakah meyakini harta yang banyak sebagai sumber kemuliaan, atau yakin kepada Allah sebagai pencipta alam semesta yang turunkan agama, dikemas, namanya perintah dan larangan, dikemas dalam agama. Itu agama, perintah dan larangan Allah, kemasannya dalam bentuk amaliyah, agama. Jadi amalkan agama, itu sumber kemuliaan. Dahulukan perintah Allah, utamakan Allah dari segala-galanya. Jangan kita terkecoh nanti nih, mata ini melihat, di situ ada keuntungan. Kelihatan memang banyak, materinya banyak, tapi Allah tidak meletakkan kebahagiaan hidup pada banyaknya materi. Kebahagiaan hidup, ketenangan hidup dalam amalan, dalam agama. Sejauh mana perintah Allah dia kerjakan dan larangan Allah dia tinggalkan. Entah materi banyak atau sedikit, itu bukan ukuran kemuliaan dan kehinaan. Tetapi yang memiliki materi yang banyak, dia taat pada Allah, mengerjakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, Allah berikan kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Sulaiman alaihissalam kaya, nabi terkaya. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam nabi termiskin.
Tidak ada satupun raja di bumi ini yang Allah berikan kekuasaan sebagaimana Nabi Sulaiman. Dan tidak ada yang kalahkan kemiskinannya Nabi Isa. Nabi Isa punya harta teko tempat wudhu, itu saja punya hartanya Nabi Isa alaihissalam. Itu saja yang selalu dia bawa, tidak punya rumah. Tapi kemiskinannya tidak menghalangi dia untuk taat pada Allah. Sedangkan Nabi Sulaiman kerajaannya begitu besar, penguasa. Jin tunduk sama dia. Khazanah-khazanah bumi sebahagian besar Allah kasih sama Sulaiman alaihissalam. Emas, intan, berlian, batu-batu mulia ada sama Sulaiman alaihissalam. Tapi materi yang banyak itu tidak menghalangi dia, tidak menyibukkan dia sehingga dia lupa taat sama Allah. Tidak. Suatu hari Nabi Sulaiman sedang asik menghitung kuda-kuda yang dipakai perang. Jadi dia punya kuda ini, dalam riwayat ada beberapa ekor kudanya Nabi Sulaiman itu punya sayap. Jadi kudanya bisa terbang. Dia punya sayap. Maka Nabi Sulaiman itu mengatur ini kendaraan perangnya ini, sibuk. Waktu itu habis sholat asar. Setelah sholat asar, maka asik memperhatikan kendaraan-kendaraan yang menjadi andalan Nabi Sulaiman. Dia lupa berzikir waktu petang. Allah perintahkan bertasbihlah di waktu petang, bertasbih kepada Allah di waktu sore hari. Maka karena asik mengurus kendaraan, matahari terbenam. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya lupa zikir sore cuman karena kendaraan ini. Maka dia panggil alu gojonya. Ini gara-gara kuda-kuda saya ini yang mewah-mewah ini, saya lupa bertasbih kepada Allah, maka penggal semua kaki kuda saya ini. Dipenggal sama alu gojonya. Saya tidak mau, saya tidak ingin sesuatu menghalangi antara saya dengan Allah. Allah kasih kekayaan, Allah kasih kerajaan, tapi dia tidak lalai dari ingat Allah. Berhasil. Sementara Qarun dikasih harta melimpah, khazanah, sampai kunci gudangnya itu, kunci gudang penyimpanan harta bendanya Qarun itu dipikul 40 ekor keledai. Jadi kalau kuda itu kan di punggungnya nanti ditaruh seperti kantong begitu, kantong kulit. Itu kalau orang perjalanan jauh dulu pakai kuda, nanti bahan-bahan makanan, air ditaruh di kantong kulit situ. Nah itu kantongan itu, andaikan ditaruh kuncinya, gudangnya Qarun, itu nanti 40 ekor kuda yang bawa baru bisa terangkat semua kunci gudangnya. Bagaimana isi gudangnya? Betapa kayanya ini Qarun hidup di zaman Musa. Dan kita selalu mengatakan dia laknatullah alaih, laknat Allah ke atas Qarun. Tapi kita tidak tahu siapa profilnya ini Qarun ini siapa. Kita belum kenal ini Qarun siapa sebelumnya. Diceritakan dalam tafsir, ini Qarun sepupu satu kalinya Nabi Musa, sepupu sekalinya Nabi Musa ini Qarun. Dan dia penghafal kitab Taurat. Dan dia juga alimut Taurat, orang alimnya kitab Taurat. Ulamanya Taurat. Dan 70 orang yang pernah Nabi Musa panggil
untuk menemani Nabi Musa beribadah kepada Allah, yang mana Allah yang perintahkan, kau pilih 70 orang pilihan wahai Musa. Maka Nabi Musa pilih dari 70 orang pilihan, salah satunya di dalam itu adalah Qorun laknatullah alaih. Ada di dalam situ dia, orang pilihannya Nabi Musa, penghafal kitab Taurat. Waktu itu mereka minta, wahai Musa, coba minta sama Tuhanmu Allah, perlihatkan zat Allah itu, kami mau lihat. Musa katakan tidak. Tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah kecuali dia harus meninggal dunia, baru dia bisa lihat Allah. Di dunia ini bukan tempatnya untuk melihat. Justru mata ini adalah untuk ujian. Jangan terkecoh dengan apa yang Allah ciptakan. Jangan terkecoh dengan itu semua. Ini ujian. Maka didesak Musa, dipaksa. Akhirnya datang halilintar, datang petir. Sikat ini 70 orang, mati semua. Tapi Musa alaihissalam sedih. Dia doa, ya Allah, ini orang pilihan saya. Kalau engkau matikan mereka, siapa lagi yang menemani saya? Maka Musa alaihissalam berdoa. Maka diterima doanya, dibangkitkan oleh Allah kembali ini 70 orang. Maka ini Qorun, dia orang miskin. Wahai Musa, coba doalah supaya saya dikasih kekayaan. Nanti dengan kekayaan ini saya gunakan untuk agama. Doakanlah, doamu makbul sebagai nabi. Sudahlah, sabar saja. Sabar saja. Tapi ini Qorun desak terus ini Musa. Maka Musa berdoa, ya Allah, berikan kekayaan sama dia. Dibuka oleh Allah khazanahnya sama Qorun, subhanallah. Begitu banyaknya harta sama dia. Nabi Musa suruh ambil zakat untuk keluarkan zakatnya. Tagih supaya kasih keluar zakat. Marah Qorun. Dia katakan, apa ini? Saya yang capek, saya yang susah berpikir, saya yang letih. Orang miskin yang nikmati harta saya. Tidak ada. Saya tidak mau keluarkan zakat. Ditagih lagi, alasan. Ditagih lagi, marah. Akhirnya ini Qorun, dia sewa satu orang penzina. Dia bilang, nanti kalau Musa itu khutbah, kau berdiri di sana dan kau berteriak, saya sudah tidur bersama Musa. Supaya dia jatuh dari pandangan kaumnya, pengikutnya. Maka satu wanita ini berteriak begitu. Langsung orang menganggap Musa ini orang yang berkhianat dengan kebaikan. Akhirnya Musa langsung bentak wanita tadi. Begitu dibentak, langsung gemetar. Dia katakan, Qorun yang suruh saya, Qorun. Maka Musa marah, langsung doa, ya Allah, perlihatkan ya Allah, perlihatkan kekuasaanmu. Maka Allah katakan, wahai Musa, bumi itu aku tundukkan kepada engkau, dan dia akan ikut apa yang engkau katakan. Maka langsung Musa katakan, wahai bumi, telan Qorun. Maka diisak oleh tanah itu sampai masuk di mata kaki. Berteriak dia, Musa, ampuni saya, maafkan saya. Langsung Musa katakan, wahai bumi, telan lagi. Ditelan sampai di mata lutut. Ditelan sampai di paha ini ujung. Terus perut sampai leher. Berteriak, Musa, ampuni saya, maafkan saya. Langsung diperintahkan, telan semua, masuk satu badan. Orang-orang katakan, ini Musa, dia doa seperti itu supaya nanti hartanya Qorun diambil. Langsung Musa doa, ya Allah, dengan izinmu perintahkan ini bumi
telan semua hartanya, ditelan semua hartanya. Rasulullah mengatakan bahwa sampai hari kiamat ini korun terus masuk ke dalam bumi, terus tenggelam sampai hari kiamat. Kenapa? Gagal dengan nikmat Allah. Nikmat Allah ini untuk disyukuri, bukan menjadi penghalang kita jadi ingkar, bukan. Sebab itu tadi saya katakan, hati-hati dengan mata melihat sesuatu yang kita anggap ini menguntungkan, ini memberi manfaat, tapi di situ justru di situ sumber malapetaka. Maka yang manfaat itu apabila segala sesuatunya dilengketkan dengan agama. Amalkan agama, orang kaya amalkan agama, orang miskin amalkan agama, baru dapat kebahagiaan. Maka kita ini banyak mendengarkan nasihat agama. Sebab dengan itu hati kita ini ada iman, ada cahaya yakin akan tumbuh di hati kita. Kalau kita sudah jarang dengarkan nasihat-nasihat agama, nanti hati kita ini kering. Hati ini diumpamakan tanah. Luqman Al-Hakim katakan, wahai anakku, datangilah ahli hikmah, dengarkan nasihat-nasihat mereka. Karena kata-kata hikmah itu seperti hujan. Hujan yang menyirami bumi, maka dengan itu tumbuh tanaman. Kapan ini hujan sudah tidak datang lagi, atau tanaman sudah tidak disirami lagi, maka tanaman ini akan mati. Jadi orang, kalau dia sudah tidak dengar nasihat agama, nanti iman yang di hatinya layu. Seperti mana pohon, kalau tidak disirami dia layu, lama-lama tidak disirami, mati. Begitu nanti layu amalannya, sholatnya layu, zikirnya layu, malas baca Quran, semua perintah Allah itu layu dalam kehidupannya, karena tidak disiram hatinya. Terus dibiarkan, bukan cuma layu, mati tanamannya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau orang tidak ada usaha hati lagi, tidak ada usaha iman, dia sudah tidak bisa bedakan yang mana yang hak, yang mana yang batil. Semua diambil semua. Yang haram, yang halal disikat semua. Karena ini cahaya iman mati di hatinya. Sebab itu kata Nabi, jaddidu imanakum, perbaharui iman kamu. Maka bagaimana caranya perbaharui iman? Aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak bicara la ilaha illallah. Hanya Allah yang berkuasa. Apa yang Allah kehendaki itu yang terjadi. Kalau Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Dan ini iman. Ini iman itu diantara syirik. Ya. Jadi ini hati-hati ini masalah iman ini. Kalau orang tidak usaha iman, nanti dia kalau bukan jatuh di musyrik, dia jatuh di ateis nanti. Ini ateis tidak bertuhan, tidak ada Tuhan. Kita punya power, kita punya kepandaian, kita punya analisa. Ini saja yang bisa terjadi dengan kepandaian kita, kekuatan kita, kemampuan kita. Kalau musyrik, iya, memang ada Tuhan, tapi ini perlu kita pasang berhala-berhala ini semua ini. Karena ini juga kalau kita misalnya mau hujan, kita datang sama patung ini supaya minta hujan di sini. Kalau mau keturunan banyak, datang sama patung ini supaya dagangan itu laris, datang sama patung ini. Mereka mengatakan, coba dalam ayat dikatakan, la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaquluna Allah. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kau tanya sama orang musyrik Mekah itu, kau tanya sama orang musyrik Mekah, siapa yang ciptakan langit dan bumi?
La yaquluna Allah, pasti mereka mengatakan Allah. Nah sekarang kenapa dia sembah 360 berhala? Bayangkan itu, di sekitar Ka'bah 360 macam patung berhala dijejer itu, disusun. Ini untuk supaya dapat keturunan. Ini kalau disembah supaya perang itu, kalau mau perang menang kita. Kalau ini sembah supaya panen raya kita. Jadi mereka datang kepada patung itu. Tapi mereka mengatakan Allah yang ciptakan langit dan bumi. Ini sudah hampir-hampir masuk di hati kita kalau kita tidak bicara iman. Apa dia bilang? Memang betul yang kasih makan kita Allah, tapi tapinya ini kalau tidak ada sawah mau makan apa kita? Mereka juga begitu, orang musyrik. Memang Allah yang ciptakan langit dan bumi, tapi ini Lata, Uzza, Hubal, ini patung-patung ini. Nah ini syirik, dia halus sekali masuk. Sampai orang tidak bisa deteksi, orang tidak bisa baca, tahu-tahu sudah masuk hinggap di hatinya syirik. Apa kata Rasulullah SAW? Ittaqu bihadza syirik fa innahu akhfa min dabibin namal. Takutlah kamu dengan syirik. Ada satu syirik kata Rasulullah, itu syirik begitu halus, sehingga halusnya itu dia lebih halus dari langkah semut yang berjalan. Masya Allah. Ada yang pernah dengar semut berjalan di sini? Walaupun kita pasang alat, tidak bisa dengar bagaimana langkahnya semut. Tapi Nabi beritahu ada syirik yang lebih halus daripada langkah kaki semut berjalan. Maka kita punya mata ini, mata. Orang musyrik tadi itu matanya, pengalamannya, analisanya, hitungan matematikanya, itu yang mereka pakai. Coba hitungan matematika. Hati-hati nih dengan hitungan matematika. Karena yang namanya kekuasaan Allah kadang-kadang tidak masuk di rumus matematika. Iya. Kekuasaan Allah di luar dugaan, di luar rumus, di luar teori. Sebab itu orang Mekah, mereka ingkari Rasulullah. Bohong kau, bohong. Lah, saya baru-baru jalan-jalan di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, keempat, 5, 6, 7. Sampai di satu tempat, Jibril tidak bisa sampai di tempat itu. Dan saya menerima perintah sholat. Terus sebelum saya ke sana, saya transit di Palestina, di Baitul Maqdis. Apa kau bilang? Kau transit di Baitul Maqdis cuma 1 malam. Nah kita punya onta ini 1 bulan baru bisa sampai di Baitul Maqdis Palestina. 1 bulan dari Mekah ini. Kau bilang kau 1 malam, 5 jam saja. Kau bisa sampai di sana, terus kau katakan kau naik ke langit pertama, kedua, 3. Ini tadi orang yang mengatakan Allah yang ciptakan langit dan bumi, mereka ini. Tapi kata-kata Rasulullah mereka tidak yakini. Karena pakai matematika, pakai rumus. Masya Allah. Ini kalau masalah ruang angkasa ini, ahli astronomi itu mereka menghitung jarak itu bukan pakai 1 meter 2 meter, 1 kilo 2 kilo. Dia pakai jarak itu pakai kecepatan cahaya. Kecepatan apa? Cahaya. Jadi jaraknya matahari dengan bumi ini, jaraknya matahari dengan bumi ini 150 juta kilometer. Palu Makassar berapa kilo? Taruhlah kita pasang 1000. Ini matahari dengan bumi 150 juta kilometer.
Maka kalau matahari menyala di sana, nanti 8 menit baru sampai cahayanya di bumi. Ini cahaya yang sampai di bumi itu setelah 8 menit di sana nyala. Karena satu detik kecepatan cahaya itu, jarak yang dia tempuh bisa 800.000 kilometer. Jadi 1 detik cahaya. Seperti orang kalau menyalakan senter di sini, tahu-tahu di dinding sana sudah ada cahayanya. Padahal baru dia pencet di sini sudah menyala di sana. Ini guru fisika yang tahu ilmu ini. Karena 1 detik itu bisa 800.000 kilometer per detik cahaya. Begitu. Nah, ada satu bintang itu lebih jauh dari matahari, namanya Proxima Centauri. Dari bumi itu jaraknya bintang Proxima itu 4 tahun cahaya. Nah, 4 tahun cahaya. Sedangkan 1 detik cahaya itu kecepatan cahaya sama dengan 800.000 kilometer. Nah, ini 4 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sama dengan 10 triliun kilometer. 1 tahun cahaya berapa? 10 triliun kilometer. Nah, 4 tahun cahaya 40 triliun kilometer. Itu bintang itu kalau dari bumi ini dilepas pesawat dengan kecepatan yang begitu supersonik ke sana, kalau ada suami istri di dalam pesawat itu, kawin, mereka taruhlah 4 pasang, kasih menikah, punya anak, cucu, nanti cucu ke-1000 baru sampai itu pesawat di sana. Jadi mati satu-satu dia punya cucu, nenek-neneknya mati, kakek-kakeknya mati, belum sampai ini pesawat ke Proxima ini. Nah, sementara galaksi yang kita sering dengar Andromeda itu, Andromeda galaksi Bima Sakti, itu 2,5 juta tahun cahaya, 2,5 juta tahun cahaya. Nah, kau Muhammad cuma bilang 5 jam ke sana. Tidak masuk di matematikaku itu. Ini kami jago astronomi. Kami orang hebat ini. Terus 1 bulan perjalanan ke Palestina, kau bilang cuma berapa? Bolak-balik lagi kau. Tidak masuk di akal kita ini. Hati-hati. Pemuja rasio. Kebanyakan pakar Yunani yang mereka ini ahli sains, itu mereka katakan tidak ada Tuhan. Alam semesta saja tercipta dengan Big Bang, ledakan yang besar, ledakan yang maha dahsyat, terjadi sendirinya. Tidak ada campur tangan Tuhan. Manusia pun tercipta dari evolusi monyet, kera. Tidak ada yang buat. Maka na'udzubillah, hampir semua pelajaran yang dipelajari dari SD, karena itu merupakan hasil pemikiran, riset, ilmu, pengetahuan yang tidak dilengketkan dengan hadis Rasulullah. Maka muatannya muatan ateis, kebanyakan muatan ateis, tiada Tuhan. Coba lihat hujan turun, kondensasi, pemanasan, uap naik, maka jadilah awan, turun hujan. Tidak ada pelajaran biologi mengatakan Allah yang kasih turun hujan, tidak ada. Nanti hadis Nabi yang mengatakan dan ayat. Pelajaran agama itu pun 2 jam saja dipelajari. Jadi kita dari kecil sudah dibina keyakinan kita ini dengan keyakinan yang salah. Maka bahayanya kalau kita tidak belajar agama, tidak dengar firman Allah, hadis Rasulullah. Nah, firman Allah, hadis Rasulullah SAW banyak menceritakan yang di luar apa yang kamu lihat dengan mata itu. Nah, yang kamu lihat dengan mata itu hanya perkenalan Allah, pengenalan Allah, namanya alam. Alam itu kan artinya alamat. Nah, alamat. Kalau orang ingin jumpa sama satu orang, maka harus punya alamat. Di mana alamatmu? Oh, saya tinggal di Jalan Mangga, Pak. Nomor 6. Oh iya, saya akan ketemu kau. Mana Allah? Lihat bintang.
Jangan-jangan sudah ini Tuhanku. Falamma afalat, bintang ini lenyap. Dia katakan, oh ini bukan Tuhan. Jangan-jangan ini bulan, hilang juga, lenyap, bukan Tuhan. Matahari, bukan. Nah, bintang, bulan, matahari, alam, alamat bahwa ada yang atur ini, ada yang kendalikan. Rotasi perputaran alam ini, apa saja planet itu diatur sama penciptanya. Bukan terjadi dengan sendirinya. Allah yang atur, dia yang ciptakan, dia yang atur. Termasuk kau yang punya pendapat yang salah, Allah juga yang atur kau. Yang kasih kepintaran sama kau Allah. Dulu kau hanya setetes air yang hina, bercampur ibu dan bapakmu, sel telur, ovum, sperma. Maka Allah Ta'ala proses kau dalam rahim. Subhanallah. Daging, di dalam daging ada tulang, kemudian dibungkus dengan kulit, dialirkan darah, di situ ada jantung, di situ ada ginjal, urat, semua mengalir darah, dipompa oleh Allah yang ciptakan itu. Bukan terjadi dengan sendirinya. Maka manusia harus kenal Allah. Termasuk yang kau makan hari-hari dengan istrimu, anakmu, itu Allah yang kasih rezeki. Oh, kalau saya tidak kerja mau makan apa saya? Mencari nafkah, kerja, itu sunnah. Jadi sahabat Rasulullah itu berdagang. Orang Mekah itu berdagang. Sedangkan orang Madinah rata-rata mereka pekebun. Orang Mekah berdagang, Abu Bakar dagang, Abdurrahman bin Auf dagang. Nah, orang Madinah berkebun. Tapi di zaman kekhalifahan kebanyakan mereka jadi birokrat, jadi gubernur, jadi wali kota. Rata-rata mereka ini jadi panglima. Jadi setelah takluk itu negeri-negeri, Allah kasih kekuasaan sama orang Islam. Nah, Islam ini datang bukan dengan kekerasan. Islam datang dengan akhlak. Islam datang dengan kasih sayang. Dan ini sudah menjadi konsep. Tidak boleh dirubah. Islam itu bukan pembantai. Islam bukan teroris, bukan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus kau wahai Muhammad kecuali penyebar kasih sayang, kecuali untuk menyebar kasih sayang, untuk penyebar rahmat. Terus kekerasan itu dari mana? Keras kepada kekafiran, benci dengan maksiat, benci dengan kekufuran. Tapi bukan manusianya. Kekufuran yang sedang dia buat itu yang dibenci, tapi manusianya dibelai. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bawa pedang dari rumah. Itu pedang tidak pakai pembungkus. Pedangnya dicabut, pembungkusnya dibiarkan. Pedang terhunus. Hari ini harus saya penggal lehernya Muhammad. Na'udzubillah. Saya akan bunuh dia. Saya orang kenal, singanya Arab. Tidak ada yang boleh halangi saya hari ini. Saya harus penggal Muhammad. Saya harus bunuh dia. Na'udzubillah. Tapi Rasulullah SAW di malam hari, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan dua Umar. Kalau bukan Abu Jahal, Umar bin Khattab. Ya Allah, beri hidayah kepada Umar. Ini orang mau niat bunuh, tapi malam didoakan supaya masuk surga. Malam didoakan oleh Rasulullah untuk masuk surga ini. Tapi dia datang niat mau bunuh Muhammad. Subhanallah. Di tengah jalan ketemu dengan Sa'ad. Mau kemana kau? Dia bilang hari ini harus saya penggal Muhammad. Na'udzubillah.
Jangan dulu kau urus dia. Kau punya adik sudah masuk Islam, sudah ikut dia. Apa adik saya masuk Islam, keturunan Khattab? Oh, ini tidak mungkin terjadi. Saya harus selesaikan dulu saya punya adik. Datang di rumah adiknya, ditampar adiknya. Ngarah Umar bin Khattab, tampar adiknya. Adiknya lagi baca kitab, jatuh. Apa itu? Ini lembaran, dan sini adalah firman Allah. Coba saya baca. Jangan, kau masih kafir, tidak boleh sentuh ini. Ini ayat suci. Harus mandi bersih baru boleh sentuh ini. Subhanallah. Begitu Umar baca, innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya akulah Allah, tiada yang berhak disembah kecuali aku. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Gemetar Umar bin Khattab. Dia bilang, bawa sama Muhammad saya mau masuk Islam. Dibawa sama Rasulullah di Darul Arqam. Umar bin Khattab orang yang ke-40 masuk Islam. Urutan ke-40 masuk Islam. Genaplah orang Islam jadi 40. Bertakbir orang di Mekah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar masuk Islam, Umar masuk Islam. Akhirnya orang-orang kafir tidak boleh halangi orang Islam sholat. Kenapa terjadi peperangan? Karena orang kafir menghalangi orang Islam beribadah, sehingga mereka sikat. Kalau mereka tidak menghalangi, maka disuruh dakwah. Disuruh dakwah, ajak mereka masuk Islam. Kalau mereka sudah mulai melawan, minta kasih kesempatan 3 hari berpikir. Tapi itu bukan prioritas. Rasulullah diutus untuk dakwah. Rasulullah SAW diutus untuk dakwah. Nah sekarang kita mau dakwah sama orang kafir. Sementara orang dalam, orang Islam sendiri banyak yang berantakan. Maka ditertawakan. Apa kata mereka? Jangan dulu kau perbaiki kami, bereskan dulu orang dalam, baru ajak orang luar. Itu kata mereka begitu. Nah sekarang bagaimana memperbaiki orang Islam? Diajak mereka meluangkan waktu di masjid. Hidupkan amalan masjid sebagaimana masjid yang hidup di zaman Rasulullah. Ada dakwah, ada taklim, ada zikir, ibadah, khidmat. Sebab orang Islam rata-rata dia sudah tahu. Dia bilang, sudahlah, yang begini di luar kepala saya semua sudah. Saya sudah tahu ini. Tapi dia tidak bisa amal. Karena energi yang di dalam ini lemah. Kekuatan imannya yang lemah. Ibaratnya dia banyak tahu ilmu agama. Tahu ini ayat, ini hadis, tahu sholat itu wajib, tahu semua. Pulsanya banyak, baterainya yang lowbat. Pulsanya 1 juta pulsanya ini, tapi baterainya lowbat. Untuk apa? Tidak bisa dipakai yang 1 juta itu. Pulsa 1000 tapi baterainya banyak, kuat. Wah, bisa dipakai itu. Bisa dipakai telepon, message, bisa. Karena baterainya kuat. Nah baterainya itu mau di-charger dulu, dicas itu. Bicara iman, bicara yakin, bicara kebesaran Allah. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Supaya iman naik. Kalau iman kuat, biar 1 hadis dia hafal, bisa dia amalkan. Tapi kalau iman lemah, 100 hadis dia hafal, susah diamalkan. Sebab ini kekuatan hati. Kekuatan yakin di dalam hati ini. Istri, kenapa istri tidak sholat? Karena imannya lemah. Anak, kenapa anak tidak mau sholat? Karena imannya lemah. Tetangga, semua sumbernya karena baterainya lowbat semua, ini lowbat.
maka harus dicas supaya kuat. Tanggung jawab seorang bapak, jangan cuma kasih kuat badannya anak dan istri, kasih makan kalori, kasih makan yang berlemak, daging, ikan, kasih enak semua. Nanti badannya saja yang sehat, rohaninya kurus, krempeng, loyo. Sahabat Rasulullah jasmaninya krempeng, rohaninya sehat semua. Begitu krempengnya sahabat, ada satu orang sahabat Rasulullah SAW, namanya Barra bin Malik. Sahabat memberi gelar, dia adalah manusia lidi, dikenal manusia lidi. Dia pernah mau menaklukkan benteng Tustar, pasukan Iran waktu itu, Parsi. Itu ditutup pintu gerbang, ditutup, dan harus melewati itu tembok besar. Kata sahabat Rasulullah SAW yang dikenal ini manusia lidi ini, Barra bin Malik, dia katakan bagusnya ada satu orang yang masuk ke dalam benteng dan dia buka dari dalam itu palang benteng itu supaya orang lain masuk. Terus bagaimana caranya? Ya orang itu harus diayun, terus dilempar dia ke atas. Nah kalau itu diputus sama panglima, saya orangnya siap pak, begitu. Saya mau begitu. Maka diayun dia, melayang sampai di tembok, terus jatuh turun, dia jatuhkan badannya. Itu dia buka palang, ini badan bukan model badan sudah, menganga semua itu dagingnya badan itu, karena dicincang dari belakang, tapi masih bisa dia buka. Dia keluar dan alhamdulillah masih bisa hidup. Bagaimana kekuatan imannya, rohaninya? Badan krempeng. Nah sekarang sehat, pagi susu, 4 sehat 5 sempurna. Jaraknya masjid dengan rumah 1 meter. Ayalah salat, corong 10. Tembus di telinga kanan, tembus telinga kiri, semua tembus di kepalanya, kaki kanan kiri. Tidak bisa bergerak. Datang lagi jamaah, assalamualaikum. Pak, kami satu rombongan dari Jalan Mangga. Wah sudah, saya sudah tahu juga. Bertahun-tahun tidak sholat. Bahkan apa pemahaman mereka? Selagi ekonomiku belum baik, saya tidak mau sholat. Harus perbaiki ekonomi dulu. Saya harus jadi orang kaya dulu, baru saya amalkan agama. Ini prinsip yang salah. Justru kalau kau sholat, Allah akan kasih kekayaan sama kau. Kalau bukan kekayaan materi, Allah kayakan hatimu. Dan kaya hati itu lebih penting daripada kaya materi. Sebab orang materinya kaya, kalau hatinya miskin, sama saja tidak hidup itu. Dan ini yang terjadi kebanyakan orang di bumi ini. Karena sudah salah yakin. Kalau saya punya materi banyak, saya mulia, saya bahagia, saya tenang. Padahal Allah firmankan, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan ingat Allah hati tenang. Selagi kamu tidak ingat Allah, hatimu gelisah. Ya ibadi tafarraq li ibadati, amlaitu sadrak bigina wa illam taf'al, amlaitu yadaik bisyugul walam asuddu faqra. Wahai semua hambaku, luangkanlah waktumu untuk beribadah, untuk sholat, untuk zikir, untuk tasbih, untuk rumahku, rumah Allah. Bukan hanya Ramadan sholat, di luar Ramadan juga sholat. Bukan hanya Ramadan ke masjid, di luar Ramadan ke masjid. Datang ke rumah Allah. Aku penuhi dadamu dengan rasa kaya, rasa cukup, rasa puas. Wa illam taf'al, tapi kalau kamu tidak beribadah, aku penuhi dadamu dengan miskin, susah.
Gelisah walaupun tanganmu banyak pekerjaan, walaupun hartamu banyak di tanganmu, tapi aku miskinkan jiwamu. Pak dokter, saya ini susah tidur. Oh, ini kau minum obat tidur. Tidur jam 3, jam 2. Tidak tahu apa semua yang dia pikir. Susah tidur. Yang di timur, di barat, utara, selatan, dipikir semua. Besok datang cek lagi, Pak dokter, sudah diminum tapi tidak mempan itu. Tambah dosis. Tidur. Juga tidak bisa tidur. Terus. 1 butir 2 juta. 1 butir 2 juta. Akhirnya datang sama dokter. Dokter, ada yang dosis suntik mati. Mau mati saja saya. Tidak ada gunanya hidup ini. Harta banyak tapi tidak ada kebahagiaan. Maka minta dosis suntik mati. Tidak sedikit terjadi di Jepang, di Amerika. Orang-orang yang punya popularitas, kekayaan, tapi mereka bunuh diri. Tingkat bunuh diri, tingkat stres yang paling tinggi di negara teknologi sekarang ini, Jepang, Amerika. Jadi waktu itu ada satu orang ulama, dia baru pulang dakwah di Amerika. Nah, menumpang satu bisnismen orang Amerika di samping kursinya. Dia duduk sama-sama. Jadi waktu ini ulama ini mau terbang, mau pulang ke India. Maka bisnismen tadi duduk di sampingnya, pakai bahasa Inggris. Dia tanya, kamu dari Amerika ya? Iya, kami dari Amerika. Ini satu rombongan kami dari dakwah ini di Amerika, silaturahmi. Kami berjumpa dengan orang Islam. Berapa lama? Ya 4 bulan. Oh, 4 bulan. Apa pendapatmu tentang Amerika? Dia bilang, kau bertanya sama saya, bertanya serius atau cuma uji coba? Pertanyaan menguji atau serius? Kalau menguji, saya tidak mau jawab. Tapi kalau serius, saya jawab dengan serius. Iya, saya bertanya serius. Saya mau ingin tahu, apa pendapat Anda tentang Amerika? Apa kata ulama ini? Menurut saya, Amerika ini seperti sepatu kulit. Amerika ini apa? Seperti sepatu kulit. Sepatu kulit cantik, mengkilat. Semua yang lihat, wah ini sepatu prestis, sepatu mewah. Semua terkesima lihat ini sepatu kulit ini. Bagus, haknya bagus, terus mengkilat kulitnya. Kelihatan mewah. Tapi begitu dipakai ini sepatu, setiap melangkah, luka semua kaki di dalam ini. Lecet, melangkah lagi, lecet lagi, melangkah lagi, lecet. Di dalamnya sempit, di luar saja yang mengkilat. Dia bilang, it's right. Dia bilang, betul yang kau bilang. Begitu sudah orang Amerika. Mewah semua perumahan mereka. Mobil mewah semua. Tapi di dalamnya sudah gelisah yang paling tingkat tinggi di sini sudah dikatakan. Tidak ada ketenangan. Di luar saja. Maka kita ini orang Islam, sumber kebahagiaan kita tidak jauh. Jangan capek cari kebahagiaan. Jangan letih cari ketenangan. Dekat sekali. Ketenangan dekat sekali. Ada dalam hati kita sendiri. Dan tempatnya ini, hati ini harus dihiasi dengan kebesaran Allah. Banyak zikir kepada Allah. Dan tidak mahal. Murah meriah. Murah meriah. Amalkan agama. Amalkan agama. Cari iman, cari hidayah. Dan kita tidak akan dapatkan ini, agama, hidayah, iman, kecuali korbankan waktu. Korbankan waktu. Saya ketemu satu orang pengusaha di Depok. Dia beritahu, yang paling mahal sama saya ini bukan hartaku, bukan kekayaanku. Yang paling mahal sama saya adalah waktuku. Nah, waktu ini yang paling mahal. Nah, ini waktu. Kalau harta uang ini masih bisa saya cari. Tapi kalau waktu yang hilang dan pergi ini tidak bisa lagi saya cari ini waktu. Saya bilang, justru waktu yang mahal itu Bapak korbankan. Nanti Allah kasih yang mahal juga sama Bapak. Apa itu? Saya bilang hidayah. Hidayah paling mahal sudah. Lebih mahal daripada dunia dan segala isinya. Sebab itu orang sholat berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kami hidayah. Tunjukkan kami jalan yang lurus.
Kalau hati tidak ada hidayah, yang itu tadi itu, selalu hanya mengandalkan kepintaran, kepandaian, kali-kalinya matematikanya itu yang diandalkan. Sementara perintah Allah, sholat, baca Quran, berzikir, berdakwah, belajar agama, baca Al-Quran, ini sumber kemuliaan. Dia tidak yakini, cuma dia tahu tapi dia tidak yakin. Rata-rata orang tahu tapi tidak yakin. Buktinya sudah tahu tapi tidak yakin. Sudah dipanggil, dia tidak yakin. Dia lebih yakin dengan apa yang nampak di depan matanya. Berapa menit? 10 menit, 15 menit, sholat. Ini yang baru dibawa pulang perjalanan triliunan tahun ini. Menurut matematikanya ini. Cuman dibawa bolak-balik. Umi Hani radhiyallahu anha katakan, malam itu Muhammad masih ada di rumahku. Dia masih ada di rumahku malam itu. Waktu peristiwa Mi'raj. Terus setelah itu dia sudah tidak ada lagi, itulah di bawah Jibril. Nanti subuh baru pulang. Habis jalan-jalan di sana, lihat semua. Allah perlihatkan sama dia. Waktu sampai di tempat itu, Jibril, ayo ikut saya. Tidak Muhammad, saya sampai di sini saja. Makamnya Rasulullah, makam abdun, hamba. Jadi yang paling tinggi pangkat di dunia ini, pangkat hamba sudah. Tidak ada kalah pangkat hamba. Hambanya Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Allah Maha Suci yang memperjalankan bi abdihi, hambanya. Bukan bi rasulihi, tapi dengan memperjalankan hambanya. Nah, ini makam hamba tadi. Sampai di tempat itu, malaikat ini, sekretaris pribadi ini, malaikat Jibril, sudah datang ke semua nabi dengan menerjemahkan bahasa-bahasa. Jadi wahyu turun bahasa Arab. Jibril yang pakai terjemah kepada seluruh nabi. Nabi nanti dakwah dengan bahasa kaumnya. Wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Tidak kami mengutus nabi kecuali dia dakwah dengan bahasa kaumnya. Bahasa Ibrani. Mereka bahasanya bukan bahasa Arab. Yang bahasa Arab cuma Nabi Ismail alaihissalam dengan Rasulullah SAW. Nabi Isa tidak pakai bahasa Arab. Nabi Musa tidak pakai bahasa Arab. Nanti Jibril datang, bayangkan ini. Nah, ini waktu jalan sama Rasulullah, saya sampai di sini saja wahai Muhammad. Saya tidak sampai di tempat itu. Kau pernah lihat Allah? Hal ra'aita rabbak? Fanfaddat Jibril, gemetar Jibril, ketakutan. Inna baini wa bainallah sab'ina hijaba minan nur, law danautu min ba'diha la ahtaraktu. Antara saya dengan Allah ada 70 tirai cahaya, satu lembar saya sentuh terbakar seluruh tubuhku. Siapa Jibril? Cahaya. Jibril ini cahaya. Dan kecepatan cahaya, coba dia turun ini bolak-balik. Waktu Nabi Yusuf dilempar di sumur, Jibril turun mau tangkap Yusuf, lupa minta izin naik ke ulang. Tabe buang. Ya Allah, minta izin. Ini ada Rasulmu dibuang. Mau bakal jadi Rasulmu, terus turun tangkap. Bolak-balik, bayangkan bagaimana kecepatan cahaya. Rasulullah, perintah Allah sholat itu mau terima. Bagaimana kekuatan sholat ini? Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong sama aku lewat sabar dan sholat. Nah, cuma masalah sekarang, sholat juga orang, cuma dia tidak yakini janji Allah dalam sholat. Sehingga banyak yang kecewa. Apa dia bilang? Oh, sudah sholat juga saya. Anehnya ini, saya tidak sholat, banyak pembeli. Begitu sholat, kurang pembeli. Itu orang begitu, itu pembelimu datang, setan yang datangkan, bawa sana kau beli karena dia tidak sholat. Begitu kau sholat, nanti setan halangi, jangan beli di sini. Ini orang sholat ini. Akhirnya akidahmu rusak. Bukan masalahnya pembeli atau kurang, banyak atau kurang, berkahnya ada tidak. Berkahnya uang itu yang kau dapat, 10 orang pembeli beli barangmu, tapi itu tidak ada berkah. Itu sumber malapetaka itu.
kau berantakan sama istrimu, bertengkar sama anakmu. Tapi 2 orang yang beli, kau jaga sholat 5 waktu, maka rufi'at anhu min dhikil ish, akan Allah cabut darinya kesempitan hidup. Pedagang akan Allah cabut darinya kesempitan hidup. Businessman, Allah cabut darinya kesempitan hatinya tadi, Allah hilangkan. Kenapa? Allah berkahi. Kenapa dia berdagang? Karena dia sholat. Businessman, dia sholat. Nah, sekarang memperbaiki yakin sama janji Allah, harus dakwah. Tidak dakwah, tidak yakin orang. Seluruh nabi dakwah. Sebab itu Allah hiasi keyakinan di hatinya seluruh nabi. Yakin sama Allah. Sebab ini mata. Mata ini, Pak, alat untuk melihat itu dengan cahaya matahari dan lampu ini. Mati lampu, gelap datang, mata tidak bisa lagi melihat. Karena alat untuk melihat cahaya. Nah, mendengar, ini mendengar. Alatnya itu angin. Biar mati lampu, angin tetap ada. Maka telinga masih bisa mendengar. Sebab itu tidak ada seluruh nabi, tidak ada nabi yang tuli. Seluruh nabi tidak tuli. Tapi ada nabi yang buta. Kenapa nabi tidak tuli? Karena nabi mau dengar apa keluhan kaumnya. Ada yang meminta fatwa. Makanya ini telinga untuk mendengarkan firman Allah dan hadis Rasulullah. Kalau sudah didengar, percaya. Walaupun belum dilihat dengan mata. Percaya saja, benar ini, benar. Yakini, benar. Jangan bilang kayak Korun tadi, Musa, kita mau lihat Tuhan, bagaimana modelnya itu? Kasih lihat kami, supaya kami percaya sama dia. Tidak perlu dilihat. Supranatural. Masalah gaib ini, yu'minuna bil ghaib, percaya dengan yang gaib. Gaib jangan dilihat dengan mata. Ada kubur, ada padang mahsyar, ada surga, ada neraka, ada pahala, ada istana emas. Panjangnya sejauh mata memandang itu emas. Allah buatkan istana. Batu rubi, zamrud, Masya Allah, blue sapphire, panjangnya sejauh mata memandang. Di Madagaskar blue sapphire 1 gram 40 juta, 4.000 dolar. Ini Allah buatkan istana untuk kau itu. Blue sapphire itu. Sejauh mata memandang. Kalau kau pergi di jalan Allah, mati di sana, Allah buatkan istana mulai dari tempat rumahmu kau lahir sampai kau meninggal itu. Jadi kalau dia pergi di India, mati di sana, pergi di Arab, mati di sana, itulah panjangnya istananya dari Palu sampai Arab. Masya Allah. Baru dia bilang, siapa yang mau urus rumahku kalau saya pergi? Siapa yang urus daganganku? Allah akan jamin rezekimu, anakmu, istrimu. Kau juga tidak berangkat-berangkat, tidak berubah juga hidupmu sampai sekarang. Begitu-begitu modelnya. Nah, ini yang orang bolak-balik, subhanallah. Allah kasih keberkahan. Bisa injak sana, injak sini. Tidak usah takut. Bantu agama Allah, pasti Allah bantu kita. Hidup kita ini untuk agama Allah. Adapun makan minum keperluan saja. Bukan berarti kita tidak lagi kerja. Dakwah ini bukan menyuruh orang jangan cari dunia, tidak. Menyuruh orang cari dunia, gunakan untuk agama. Bukan untuk nafsu. Jadi ada untuk anak istri, ada untuk keluarga, untuk pekerjaan, ada juga untuk agama. Itu harta. Itulah gunanya harta. Sebab ini harta kayak pisau. Ini pisau kalau dipegang dokter, banyak orang yang sembuh dengan izin Allah, bisa operasi. Tapi kalau perampok yang pegang, banyak yang tumbang. Kalau perampok yang pegang ini pisau ini, maksudnya ini harta, jabatan ini tergantung siapa yang pegang. Kalau dia ada iman, dia gunakan untuk bangun istananya di surga. Tapi kalau tidak ada iman, untuk nafsunya, untuk kalajengkingnya dan ularnya dikubur nanti itu hartanya itu. Maka kita ini cari harta, tapi untuk agama. Gunakan untuk agama. Umur untuk agama. Waktu untuk agama. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku, apa saja semua untuk Allah. Bersedia semua untuk Allah? Maka perlu latihan. Keluar 4 bulan. Tidak usah takut-takut. Sudah 50 tahun juga umur. Sudah habis di kebun juga umur. Haji Abdul Wahab katakan,
Orang Islam ini perlu dikasihani. Umurnya sudah habis di kebun semua. Jarang dikasih untuk agama. Jarang. Saya ketemu orang di pesawat, dia bilang, waduh, lama juga kau pergi ini. Ini tanggung jawab anak istri bagaimana? Saya bilang, Bapak dalam rangka apa? Dia bilang, saya dari Telkomsel, ada urusan ini di Malang. Tinggal di Palu, Pak. Iya. Berapa lama? 3 bulan saya di sini. Loh, Bapak ini urusan dunia bisa. Kenapa kami urusan agama tidak bisa? Nah, ini anak istri besok di padang mahsyar yang dipanggil suaminya. Sini kau. Sudah makan ayam goreng tidak istrimu? Bukan begitu pertanyaan. Istrimu sholat tidak? Baca Quran tidak istrimu, anakmu? Ini yang menjadi pertanyaan nanti Allah di padang mahsyar. Allah tidak tanya dan Allah tidak marah. Kalau istrimu tidak makan ayam goreng, Allah tidak marah. Cuma makan penja seumur hidup. Masya Allah, makan penja. Pagi penja, siang penja, malam penja. Tapi sholat 5 waktu. Masa surga? Daging, 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 susu lagi, pagi sore, Nescafe. Tapi tidak sholat. Ditendang malaikat ke neraka itu. Karena ini ibadah, dakwah, sholat ini maksud hidup. Adapun makan, minum keperluan saja, keperluan. Kayak orang buang air di WC, perlu. Tapi jangan lama-lama di WC. Kan tidak ada orang di WC lama-lama itu, di toilet. Tidak ada sampai 5 jam. Paling habis buang air keluar cepat. Begitulah cari uang. Sudah Allah panggil, azan ke masjid. Begitu juga untuk agama. Kalau sudah ada panggilan dari halaka, muhala, markas, ayo keluar belajar agama. Minimal seumur hidup itu 4 bulan. Yang sudah 4 bulan, tiap tahun 4 bulan. Masih ada 8 bulan untuk urusan pekerjaan. Bersedia insya Allah? Siapa siap 4 bulan insya Allah?